Dan Yesus luar biasa ya. Tema kita pagi hari ini adalah kok masalah datang bertubi-tubi ya. Apa ya? Buka kitabnya saudara di kitab Matius 7. Mulai dari ayat yang ke-24 sampai 27 ya. Buka kitabnya di Matius 7. Mulai dari ayat yang ke-24 sampai 27. Kita banyak belajar. Kenapa akhir-akhir ini begitu banyak persoalan demi persoalan dalam setiap kehidupan kita. Intinya nggak apa-apa saudara ya. Persoalannya tuh mau sebanyak apa, tekanannya mau sebesar apa, nggak apa-apa. Makanya harus tahu dulu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana bisa kuat menjalani kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting. Jadi bukan kok masalah datang silih berganti, ya tetap masih datang saudara ya. Perkara silih berganti itu nggak apa-apa. Itu justru akan menjadi satu makanan rohani yang sangat kuat. Percayalah saudara bahwa orang itu punya masalah, itu justru untuk membentuk kita semua. Masalah itu ada untuk membuat satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu belajar fondasi kekristenan itu penting. Pagi hari ini kita mau belajar tentang fondasi ya. Ayo, sudah siap? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Baca sama-sama ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wow. Balik lagi ke ayat yang pertama. Setiap orang, dikatakan setiap orang. Berarti ini Tuhan lagi bicara buat semua. Buat semua. Apapun profesinya, apapun keadaannya. Semua, kata Tuhan. Tidak ada pengecualian. Setiap orang, garis bawahi ini, yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Perhatikan, yang mendengar dan melakukannya. Nah, pertanyaannya adalah, Tuhan ini ngomong di mana? Nah, perlu tahu. Makanya seringkali saya bilang pada saudara, segala sesuatu yang kita mau kerjakan, biasakan bertanya kepada Tuhan. Caranya bagaimana toh Bu? Bisa mendengar suara Tuhan itu bagaimana caranya? Hubungan. Gak mungkin kita bisa mendengar suara suami kita kalau gak ada hubungan. Gak mungkin kan salah suami? Gak mungkin kita bisa salah mendengar suara anak kalau gak ada hubungan. Suara Tuhan juga begitu. Ada suara Tuhan, ada suara setan, ada suara diri sendiri. Nah, kita beberapa kali sudah belajar mengenai suara-suara ini. Paling gampang kalau pengen tahu suara Tuhan itu di mana, yuk di firman Tuhan. Makanya orang-orang yang skip baca firman Tuhan, Anda tidak akan pernah mendengar Tuhan bicara apa. Firman Tuhan harus dibaca. Tapi kadang-kadang suka nggak ngerti Bu firman Tuhan. Karena engkau kalau begitu sudah tidak mengerti, langsung kau tutup firman Tuhannya. Itu ya udah salah. Lalu yang kedua, kenapa orang malas baca firman Tuhan? Baca firman Tuhannya lewat HP. Beda loh saudara. Baca firman Tuhan harus pakai fisik kayak begini. Saya hanya pakai HP atau pakai iPad kalau saya pelayanan ke gereja. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk saat teduh sehari-hari, harus pakai ini. Orang-orang kalau udah gak baca firman Tuhan, engkau tidak akan tahu Tuhan bicara apa.
Karena firman Tuhan itu tuntunan. Ini udah jelas banget Tuhan katakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan mana toh? Jadi sebelum-sebelumnya itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan, kalau Tuhan itu mengajarkan tentang apa toh? Tentang hal kerajaan sorga. Firman Tuhan itu kan tentang hal kerajaan sorga. Semua yang ada dalam firman Tuhan itu tentang Tuhan. Makanya kalau kita nggak baca, itu seperti orang lagi buka Google Map. Kalau engkau nggak tahu jalan, engkau harus buka Google Map. Atau engkau harus buka peta. Supaya engkau tahu arah. Kita juga harus tahu Tuhan bicara apa. Di sini dikatakan mendengar dan melakukannya. Jadi saya katakan sekali lagi, selama kita tidak buka Alkitab, saya bilang Alkitab kayak gini ya. Ini sekarang hari-hari ini tuh sudah banyak sekali orang nggak punya Alkitab secara fisik. Anda akan menjadi orang yang gampang roboh. Anda akan menjadi orang yang gampang tersesat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Tuhan, bukan perkataan setan, bukan perkataan diri sendiri. Perkataan Tuhan. Dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana. Ini Tuhan ngomongnya seperti orang bijaksana, bukan seperti orang baik. Beda. Bijaksana di sini lebih mengarah kepada hikmat Allah. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, kita sedang menggunakan hikmat Tuhan. Bukan hikmat manusia. Contoh, kalau Anda mau ambil keputusan, saya kira-kira mau bercerai atau enggak. Kalau udah bingung begitu, jangan tanya sama orang. Banyak kita itu kalau lagi kebingungan, cenderungnya ngomong sama manusia. Makanya gampang sekali tersesat. Kalau lagi bingung dalam keadaan apapun, berdiam dirilah dalam hadirat Tuhan. Makanya firman Tuhan pagi hari ini tentang apa? Kok masalah datang bertubi-tubi? Jelas. Masalah datang bertubi-tubi itu tidak masalah. Mau tekanannya besar, mau tekanannya kecil, mau nggak ada jalan keluar, nggak ada mujizat, nggak masalah. Selama fondasimu benar, engkau tidak akan keteteran dalam menghadapi persoalanmu itu. Makanya kata kuncinya apa? Mendengarkan dan melakukannya. Melakukan dan mendengar apa? Perkataan Tuhan. Kalau nggak baca firman Tuhan nggak bisa, saudara. Anda nggak bisa memiliki kebiasaan, Bu, doakan Bu, Pak, doakan Pak. Nggak bisa begitu. Fondasi itu punya masing-masing. Fondasi kekristenan itu punya masing-masing. Kalau cuma nebeng doa sama pendeta, Anda akan menjadi orang yang gampang sekali jatuh. Karena nggak pernah mau belajar, maunya instan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lihat, turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya betul. Tadi kan seperti yang tadi saya bilang. Mau tekanannya sebesar apa, sekalipun gak ada jalan keluar, sekalipun situasinya chaos banget, selama fondasimu benar, fondasi kita adalah firman Tuhan itu sendiri, fondasi kita adalah jam-jam saat teduh kita dengan Tuhan, fondasi kita adalah kekuatan Tuhan, gak masalah. Tidak masalah sama sekali. Karena kita sudah tahu caranya. Banyak orang hari-hari ini kalau udah stres, gak mau doa. Makin salah. Hari-hari ini kalau udah stres, dikit-dikit cari pendeta. Makin salah. Hari-hari ini kalau banyak orang stres, malah justru apa? Melakukan dosa. Kembali kepada kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan di mana toh? Ini loh. Coba cek. Ini yang hadir di live ini. Maupun yang ada di YouTube. Masih punya Alkitab nggak? Atau Alkitabnya udah nggak tahu taruh di mana?
Kalau Anda nggak bertobat untuk baca firman Tuhan itu harus dibaca tiap hari. Jangan buka HP. Beda, saudara. Anda nggak akan paham. Ini bicara tentang apa? Fondasi kekristenan. Mau ada hujan, badai, mau datang banjir, mau angin, apapun, rumah itu bicara tentang kita. Rumah itu bicara tentang kita. Mau tekanannya segede apapun, kau tetap akan menjadi orang yang kokoh, bukan orang yang takut. Jadi, perhatikan dengan sungguh diri kita masing-masing. Keadaan kita, bagaimana cara kita hidup, fondasi kekristenan kita menentukan bagaimana kita bisa kuat atau tidak menjalani kehidupan setiap hari. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perhatikan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Perhatikan, Yesus menggunakan kata bodoh. Yang artinya apa? Kalau saya bisa menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu salahmu sendiri. Kenapa engkau tidak mendengarkan firman Tuhan? Yaitu salahmu sendiri. Tuhan sudah bilang, gak boleh khawatir. Siapa suruh khawatir? Tuhan kan sudah bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ribut terus. Kan Tuhan sudah bilang bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Kenapa lebih memilih stres? Fondasi kekristenannya nggak ada. Jangankan badai, kena angin sepoi-sepoi aja, teriaknya udah kenceng banget. Kapan hari ada orang lagi curhat, seorang anak muda gitu ya, pacaran juga belum, menikah juga, apalagi menikah. Pacaran aja belum, apalagi menikah. Sudah kasih uang gitu, akhirnya ditinggalkan, terus nangis, mau bunuh diri. Itu kan bodoh. Orang yang seperti ini gak tahu arah hidupnya kemana. Fondasi kekristenan harus kuat, saudara, supaya kita tidak dibodohi oleh kepentingan-kepentingan dunia. Sewaktu kita lagi melakukan segala sesuatunya pun, dalam membuat sebuah keputusan demi keputusan, fondasi kekristenan harus kuat. Gak gampang terseret. Apalagi sekarang itu pinjaman online banyak sekali. Gampang sekali. Kalau fondasi kita gak kokoh, makanya Tuhan katakan, setiap orang yang tidak mendengar dan tidak ngerti firman tapi gak melakukannya, maka masing-masing akan terima konsekuensi. Konsekuensinya macam-macam. Contoh, sudah diberitahukan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Janganlah kamu khawatir, artinya semua persoalan sebesar apapun Tuhan katakan jangan khawatir. Tapi kenapa kok stres? Kenapa kok frustrasi? Mereka berdoa, betul Anda berdoa. Tapi sekali lagi, balik lagi, fondasi Anda jangan lupa. Banyak orang berdoa, banyak. Berpuasa, iya. Apalagi, wah, sampai harus naik turun menara doa, iya. Tapi sekali lagi, fondasimu harus kuat. Percuma kita datang ke Tuhan berkali-kali, sehari 1000 kali, kalau fondasi kekristenan kita nggak kuat, percuma. Makanya penting sekali saya suka bilang, datang kepada Tuhan jangan karena faktor kebutuhan supaya mujizat terjadi. Karena kalau kita hanya kejar berkatnya Tuhan, fondasi kekristenanmu gak akan pernah kokoh. Kena badai sedikit, teriak lagi. Kena persoalan sedikit, marah-marah lagi. Kena hambatan sedikit, protes lagi. Karena tidak memperkuat yang ada di bawah. Kalau kita baca firman Tuhan, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit,
melakukan mujizat-mujizat lainnya. Tuhan Yesus lakukannya apa, saudara? Pertobatan lebih dahulu kan? Karena hidup dalam pertobatan itu tuh fondasi, saudara. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan itu adalah fondasi. Jadi waktu kita menghadapi satu persoalan kehidupan, mau gedenya kayak apapun, selama kita hidup dalam pertobatan, dasarnya itu adalah firman Tuhan, engkau tetap akan menjadi orang yang kuat. Gak gampang terpengaruh dengan berbagai macam tipuan-tipuan dunia. Caranya saja lah, gak apa-apa. Orang itu KDRT kok. KDRT itu gak apa-apa loh. Emangnya kamu mau babak belur? Nah, pemikiran dunia yang dipakai. Dasarnya bukan firman Tuhan. Makanya kalau misalkan ada orang, Bu Kety ngomong aja gampang. Saya itu menderita, Bu. Anda menderita karena fondasi kekristenannya tidak ada. Ini loh, jelas banget dikatakan, Tuhan katakan apa? Yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang bodoh. Nih, bukan Kety loh yang ngomong. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus lagi ngajar. Karena apa? Mendirikan rumah di atas pasir. Coba rumah Anda pakai pasir atau apa? Rumah yang pakai batu bata dengan rumah yang dicor dengan semen yang banyak, pasti kualitasnya beda toh? Gampang retak atau tetap kuat, itu kan kelihatan di situ. Selalu ada perbedaan orang-orang yang berdoa dengan yang tidak. Selalu ada perbedaan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan yang tidak. Jangan gampang takut. Jangan gampang frustrasi. Jangan gampang bereaksi. Kalau ada persoalan dikit aja udah langsung pusing, sakit kepala, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu anak WA sama saya. Dia tanya begini, saya sakit hati karena gaji saya nggak naik. Saya sakit hati kenapa saya dibedakan di kantor. Saya tertawa, saudara. Karena seorang konselor itu kan harus berada di tengah. Karena semua orang yang konseling itu belum tentu orangnya benar, belum tentu. Makanya yang dilakukan apa? Orang-orang yang seperti ini banyak protes, banyak dan lain sebagainya. Saya cuma katakan begini. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Orang lain mau melakukan apa saja, mau berkeputusan apa saja dalam kehidupanmu, sekali lagi, promosi itu datangnya dari Tuhan. Nah, promosi diberikan Tuhan kalau apa? Ini firman Tuhan di ayat yang ke-24. Jika engkau mendengar dan melakukannya, apa yang Tuhan katakan, maka promosi itu jadi. Anda akan dipromosikan Tuhan. Ini gak cuma bicara tentang pekerja di kantor loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan bisa pakai kita, Tuhan bisa promosikan kita. Gak usah cari-cari, saudara. Gak usah cari-cari. Saya sudah belajar banyak, saudara, mengenai hal ini. Di kantor saya dulu, waktu saya kerja di kantor, waduh, perilaku orangnya gak baik-baik semua. Tapi selama hidup kita itu benar di mata Tuhan, orang lain mau melakukan apa saja, tidak masalah. Makanya yang paling bawah dasarnya itu harus benar. Dasarnya apa? Firman. Gak ada yang lain. Makanya jangan malas baca firman Tuhan. Jangan malas membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan yang harus kita makan setiap hari. Kita butuh kekuatan. Kita butuh hikmat. Kita butuh senjata. Kekuatan, hikmat, senjata itu ada di firman Tuhan, saudara. Jadi kalau misalkan ada orang, aduh saya nggak kuat lagi, Bu, dengan segala persoalan kehidupan hari-hari ini. Pertanyaannya, baca firman Tuhan apa enggak? Itu selalu yang saya tanyakan, baca firman Tuhan atau tidak. Sekalipun kau sudah baca firman Tuhan, tapi kalau waktu diizinkan Tuhan, contoh nih, engkau diizinkan Tuhan, tiba-tiba ada persoalan baru.
Tuhan nggak lagi menghukum loh. Tuhan lagi ngajarin kita semua. Di situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu, selama fondasinya benar, yaitu perkataan Tuhan, yang kita dengar dan kita lakukan setiap hari, sekali lagi Tuhan tidak pernah menghukum dengan berbagai macam pencobaan-pencobaan. Sekali lagi, pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan nggak pernah mencobai kita. Kita yang suka buka celah. Saya mau kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ada satu masalah. Ya, masalahnya itu berat banget. Buat saya pusing, buat saya agak stres gitu. Lalu kemudian iblis berusaha untuk mengintimidasi dengan berbagai macam ketakutan. Makanya kalau sudah ada intimidasi, harus apa tuh namanya ya? Harus ada alarm dengan cepat. Wah, kalau iblis yang mengintimidasi harus cepat-cepat bisa tahu. Ini intimidasi, harus tahu. Iblis berusaha untuk apa? Tuhanmu nggak tolong. Mana Tuhanmu? Kok dibiarkan sendirian? Engkau mengalami kehancuran. Gak ada kekuatan. Mana Tuhanmu? Kalau sudah ada kayak begini, alarmnya mesti cepat. Makanya tadi saya bilang, bagaimana caranya mendeteksi ini intimidasi atau enggak? Cepat, makanya hubungan itu cepat. Hubungan dengan Tuhan yang membuat alarm itu tahu, oh ini omongan iblis. Kalau sudah kayak begitu, ya terus jangan melo. Bungkam itu perkataan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Hei iblis, dengar. Kamu gak punya kuasa apapun untuk pengaruhi aku. Sekarang kamu minggir. Lalu kemudian saya nyembah Tuhan. Nyembahlah Tuhan supaya apa? Telinga kita tidak mendengar intimidasi. Menyembahlah Tuhan dengan benar, supaya ketika mata kita melihat realitanya susah, waktu nyembah Tuhan, yang kita rasakan, yang kita tahu, hanyalah hadirat Tuhan. Gak ada yang lain. Punyai alarm dengan cepat. Oh ini intimidasi. Oh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Buat apa aku takut? Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Tuhan bilang begitu toh? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita suka lupa dengan hal-hal itu. Karena kebiasaan langsung marah, langsung kecewa, langsung sakit hati. Tuhan katakan apa? Jangan mendirikan bangunan di atas pasir. Nanti begitu ada badai, bukan badai lagi. Kena angin sepoi-sepoi, langsung rumahmu ambruk. Tahu ini intimidasi, tahu ini serangan. Tahu ini perasaan kita sendiri. Mesti tahu, saudara. Itulah kenapa pentingnya untuk baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita tahu keadaan kita bagaimana, posisi kekristenan kita sudah ada di level mana. Itu penting. Saya paling suka kalau misalkan ada tekanan atau ada hambatan, saya diam. Saya diam dulu. Terlebih, saya bukan orang yang gampang cari orang. Tanya sana sini gitu, enggak. Diam dulu. Kenapa kok harus diam? Tanya dulu sama Tuhan. Ini loh. Orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Berarti kita butuh perkataan Tuhan. Nah caranya tahu perkataan Tuhan bagaimana? Diam. Tuhan aku harus bagaimana? Tuhan aku harus apa? Aku bingung Tuhan. Bingung itu gak apa-apa. Takut itu gak apa-apa. Khawatir apalagi, yuk gak apa-apa. Tapi yang penting adalah datanglah kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak melakukan, orang-orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Gak cuma rubuh, tapi rusak semuanya. Berapa sering
kita nggak tahu harus berkeputusan apa? Berapa sering kita nggak tahu arahnya harus kemana? Bingung dengan sendirinya. Akhirnya cari jalan keluar sendiri. Lari sana, lari sini kayak orang nggak tahu apa-apa. Fondasinya nggak ada. Penting sekali, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Sosok pertama yang harus kita cari itu bukan manusia. Bukan hamba Tuhan. Bukan siapapun. Sosok pertama itu adalah Tuhan itu sendiri. Agar supaya di masa-masa chaos, di masa-masa engkau nggak tahu harus apa-apa, di masa-masa kita nggak ngerti harus berkeputusan seperti apa, diam. Namanya diam itu ya diam, supaya Tuhan yang ngomong sama kita. Telinga kita itu mendengar suara Tuhan, bukan suara diri sendiri, apalagi suara iblis. Jadi paham ya? Fondasi kekristenan itu dimulai dari saat teduh. Saat teduhnya yang benar. Baca firman Tuhan tiap hari. Anda nggak bisa kalau nggak baca firman Tuhan tiap hari. Kalau nggak bisa pagi hari, bisa malam hari. Amin. Ya, oke, selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami semua agar supaya kami berjalan dalam kehidupan kami, dasarnya adalah firman Tuhan. Buat kami paham pagi hari ini ya Tuhan, bagaimana kami harus berjalan bersama-sama dengan-Mu. Kami nggak tahu arah Tuhan, kami nggak tahu harus bagaimana. Tapi biarlah kekuatan Tuhan turun atas setiap kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami pagi hari ini. Mulai hari ini pimpin kami ya Tuhan. Mulai hari ini segala keputusan apapun kami akan nunggu Tuhan bicara apa. Kami akan nunggu dulu Tuhan ajar apa. Di situasi-situasi yang sulit ini, kami tahu sungguh Tuhan Kau sedang mengajarkan kami untuk next level. Untuk kami naik kelas. Untuk kami gak gampang menyerah. Untuk kami gak gampang untuk kami berhenti. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, buat setiap kami kuat di dalam Tuhan. Makin hari gandol Gusti, melekat kuat kepadamu. Gak masalah Tuhan situasinya gak enak. Gak masalah Tuhan kondisinya tidak enak. Tapi hamba-Mu berdoa, kami berdoa ya Tuhan. Kami jalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pengurapan yang baru turun atas setiap kami pagi hari ini. Kami menjadi umat lebih dari pemenang. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami mendengar firman-Mu dan kami melakukannya ya Tuhan. Kami belajar. Perlahan-lahan kami tahu sungguh. Pasti kami bisa. Tahun 2025 pasti kami bisa lewati dengan kuat. Karena kami gak pernah sendirian. Kami jalan bareng dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan Allah turun atas setiap jemaat-Mu. Baik yang live di Instagram maupun yang di YouTube. Tuhan berkati senantiasa. Berkati pekerjaan. Berkati keluarga. Berkati semua bisnis usaha. Berkati kesehatan ya Tuhan. Berkati setiap hati. Berkati ya Tuhan, berkati. Kasih-Mu terus Kau alirkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu terus Kau alirkan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Tinggal praktek ya, saudara. Baca firman Tuhan, lakukan, praktek terus menerus. Pasti bisa. Tuhan Yesus berkati, shalom semuanya. Sampai ketemu besok.